bagaimanakah praktikal puasa sebenarnya? Ada versi yang tidak makan dan minum. Ada versi lain, tidak memasukkan makanan yang merangsang ke dalam tubuh. Terima kasih, silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Banyak orang boleh membuat definisi untuk kata berpuasa. Saya bukan ahli di dalam definisi kata berpuasa. Mungkin yang digambarkan oleh Saudara Surya tadi betul. Boleh kita mungkin mengundang pakar-pakar kesehatan untuk membahas berbagai jenis puasa, ya. Tetapi saya mau memberikan saja 2 contoh dari dalam Alkitab, ya. Kalau dari sudut pandang Alkitab, ada beberapa cerita juga tentang berpuasa. Contohnya kita baca dalam Ester pasal yang keempat, Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, ya, berpuasalah untuk aku. Lalu keterangan selanjutnya untuk kata berpuasa itu mengatakan, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini ceritanya karena Esther harus menghadap Raja Ahasuerus, walaupun dia permasyuri, ada aturannya untuk menghadap raja, karena dia mau meminta raja untuk melindungi orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Media Persia, di mana mereka terancam binasa oleh karena niat jahat dari seorang yang bernama Haman. Jadi diterangkan di sini selama 3 hari itu tidak makan, lalu kemudian tidak minum. Itu salah satu contoh puasa yang ada di dalam Alkitab. Contoh puasa yang berikut yang ada di dalam Alkitab, kita boleh buka dalam Matius pasal yang keempat. Ini tentang Tuhan Yesus berpuasa. Kita baca ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Tidak disebutkan di sana setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah dan hauslah Yesus. Sebenarnya kalau 40 hari 40 malam, kalau mau dipilih mana yang lebih atau yang paling dibutuhkan adalah air minum dibandingkan dengan makan. Tetapi yang disebutkan di sini, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Ya. Dan pada waktu Yesus lapar itulah iblis datang, lalu kemudian mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan yang pertama adalah supaya membuat makanan. Walaupun pencobaan itu bukan hanya sekadar membuat batu menjadi roti, tetapi tujuan iblis adalah supaya Yesus menggunakan kuasanya demi kepentingan dirinya sendiri. Itu tujuan dari iblis. Tetapi tentu faktor keadaan fisik Yesus juga menjadi sebuah petunjuk untuk iblis, pencobaan yang bagaimanakah yang paling tepat untuk diberikan kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa menggunakan kuasanya demi kepentingan dirinya dalam keadaan di mana ia sudah tidak makan atau berpuasa selama 40 hari. Dan yang diberikan kepada Yesus adalah untuk, dan ini ada di
padang gurun katanya. Padang gurun pun susah air di padang gurun. Ya. Dan yang iblis sampaikan adalah supaya membuat batu menjadi roti. Dari petunjuk-petunjuk ini saja, kecuali mungkin kita pelajari lagi ada petunjuk-petunjuk yang lain, tetapi dengan membaca ini secara sederhana, mengatakan bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar. Jadi ada petunjuk bahwa kemungkinan Yesus berpuasa dalam arti tidak makan, tetapi walaupun sedikit, dia tetap minum. Ya, ada petunjuk di sini yang mengarah ke sana. Jadi kurang lebih demikian, hanya untuk menunjukkan bahwa ada berbagai macam puasa. Terima kasih.